wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Pravintania, perwakilan kelompok dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kami akan membahas bagaimana cara mengembangkan pembangunan badan usaha di pesisir pantai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas upaya dalam mengembangkan pembangunan badan usaha di pesisir pantai. Ialah rumah ibadah, karena dengan membangun atau dengan adanya rumah ibadah dapat memudahkan masyarakat setempat dalam menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu selama menikmati liburan atau mencari hiburan atau juga bekerja. Selain menjadi ikon atau ciri khas warga setempat, Masjid Terapung ini dapat juga menjadi daya tarik masyarakat dalam berupaya membantu untuk pengembangan usaha ini. Menurut saya, adanya pembangunan Masjid Terapung adalah sebagai bentuk upaya dalam pengembangan wisata halal di daerah pesisir pantai tersebut, sehingga dengan adanya Masjid Terapung ini dapat menjadi kebanggaan masyarakat daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mardiansyah sebagai pemerintah daerah ini. Di daerah kita ini memiliki pesisir pantai yang cukup luas dan indah. Akan tetapi, kurangnya pengelolaan dari kita semua mengakibatkan potensi dan sumber daya yang ada di pesisir pantai ini tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itulah, kita semua berharap agar adanya suatu pembangunan di daerah kita ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kita. Oleh karena itu, saya akan membuat suatu rancangan atau program untuk membangun suatu badan usaha di bidang kuliner, yaitu usaha rumah makan seafood UMKM. Pertama-tama, untuk modal dan dana yang dibutuhkan untuk membangun usaha rumah makan seafood ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah, yang mana telah adanya koordinasi dan kerjasama dengan pejabat daerah dan para ahli serta perwakilan dari masyarakat agar badan usaha rumah makan seafood ini berjalan dengan sukses dan lancar. Kemudian untuk pengelola dan pegawai serta karyawan rumah makan seafood ini berasal dari penduduk atau masyarakat sekitar. Saya berharap pengelolanya berasal dari kalangan anak muda yang memiliki kemampuan, profesionalitas, berintegritas, dan jujur, serta memiliki kemampuan untuk mengelola usaha ini, dan juga memiliki sifat ramah dan dekat dengan para karyawannya serta konsumen. Kemudian saya juga akan mengajak mengelola usaha rumah makan ini untuk mau bekerja sama dengan para nelayan dan peternak ikan di daerah ini untuk memenuhi pasokan bahan baku ikan dan hasil laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah makan seafood ini. Kemudian saya juga akan mengajak kerjasama dengan para pengusaha dan para investor untuk mau bekerjasama mengembangkan usaha rumah makan seafood UMKM ini. Kemudian saya juga akan mengenalkan badan usaha rumah makan seafood UMKM ini kepada masyarakat luar melalui situs online, dengan harapan agar masyarakat di luar mengetahui dan mau berkunjung ke daerah kita ini, khususnya berkunjung ke rumah makan seafood UMKM ini, sehingga dengan harapan saya juga agar pendapatan daerah menjadi meningkat. Kemudian untuk pendapatan dan hasil dari usaha rumah makan seafood ini, sebagian kecilnya hasil atau pendapatan tersebut akan dimasukkan
ke dalam pendapatan daerah, yang mana akan dimanfaatkan untuk menjalankan atau membangun usaha UMKM lainnya. Saya juga berharap agar badan usaha rumah makan seafood UMKM ini bisa mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat di daerah pesisir pantai kita ini. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai rancangan atau program untuk memulai badan usaha rumah makan seafood ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, nama saya Cantika Divara Madinah. Hari ini saya akan memaparkan proyek pembangunan badan usaha di daerah pesisir pantai. Seperti yang kita ketahui, daerah pesisir pantai biasanya memiliki potensi laut yang sangat melimpah. Untuk itu, kita harus memaksimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat di daerah pesisir pantai. Program yang akan saya tawarkan adalah pasar ikan modern di daerah pesisir pantai. Sebagai pasar ikan modern, pasar ini dilengkapi dengan 100 kios maritim, 1 unit ice flake machine dengan kapasitas 5 ton, area pemasangan retail, area bongkar muat, area pengepakan, depot es dan garam, serta di instalasi pengolahan air limbah. Kemudian, sebagai fasilitas penunjang juga akan dibangun gedung pengelola, gudang, dan juga musola. Agar dalam pelaksanaannya pasar ikan modern dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah setempat melakukan pelatihan teknis kepada para petugas dan pedagang yang berjualan di pasar tersebut agar sesuai dengan standar mutu dan aturan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pesisir pantai biasanya berprofesi sebagai seorang nelayan. Untuk itu, pasar ikan modern ini dibangun untuk menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu, dengan dibangunnya pasar ikan modern, pasar ini dapat membantu pendapatan dan perekonomian masyarakat daerah setempat. Di sini saya Tiara Sindike Putri Muratama akan melanjutkan paparan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, kalau di pesisir pantai kita itu memiliki potensi lahan yang sangat melimpah. Akan tetapi potensi tersebut belum maksimal dan belum berdampak secara signifikan terhadap perekonomian penduduk yang tinggal di sana. Maka dari itu pemerintah diharapkan untuk bisa menyiapkan tata kelola badan yang dapat memaksimalkan potensi yang berlimpah tersebut. Maka dari itu saya akan membuat badan usaha tempat alat sewa, seperti alat sewa permainan di pantai seperti snorkeling, jet ski, banana boat, parseling, dan lain-lainnya, untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi penduduk di sana yang baik. Halo semuanya, saya Navita Kansa. Jadi saya akan memaparkan program usaha di wilayah pesisir pantai. Seperti yang kita ketahui, pemerintah daerah pasti mengajak seluruh masyarakat di pesisir pantai untuk memanfaatkan potensi bahari sebaik mungkin, terutama pada tempat-tempat wisata yang dimiliki. Pantai dan alam yang masih alami, harus ada usaha-usaha kerajinan tangan sebagai oleh-oleh khas tempat ini yang dapat mendukung wisata di pesisir pantai. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada kelompok komunitas organisasi yang berada di kampung pesisir pantai. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, UMKM, dan Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan adalah instansi teknis yang langsung berhubungan dengan hal yang semacam ini, dengan membuka toko-toko atau kios serta pameran kerajinan tangan atau oleh-oleh khas pantai di area pesisir pantai tersebut. Nah, selanjutnya kerajinan tangan yang dibuat ini menggunakan bahan dasar dari laut. Bahannya dari berbagai jenis kerang laut yang sudah mati, ada juga dari kulit kayu, pasir laut, serta puing-puing terumbu karang yang hanyut di pinggir pantai. Barang-barang oleh-oleh tersebut bisa seperti kalung, manik-manik, gelang, topi hiasan, miniatur perahu, dan juga tas tangan serta kerajinan tangan lainnya. Nah, dengan adanya program-program ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan serta nafkah dari kegiatan potensi alam yang ada di daerah tersebut. Juga dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya. Halo semuanya, nama saya Fadila
Tasya Putri. Di sini saya akan memaparkan proyek badan usaha di daerah pesisir pantai. Seperti yang kita ketahui, daerah pesisir pantai biasanya memiliki potensi lahan yang sangat melimpah. Kita harus memaksimalkan lahan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pantai. Program yang akan saya tawarkan di sini adalah pembangunan pelabuhan kapal. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pesisir pantai berpotensi sebagai seorang nelayan. Pemerintah membangun 100 unit kapal untuk para nelayan agar dapat meningkatkan perekonomian untuk masyarakat para pesisir pantai. Di sini pelabuhan kapal menjadi salah satu penyokong kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia di pesisir pantai. Program pelabuhan kapal ini untuk meningkatkan produktivitas tujuan dan daya saing para nelayan untuk memasok di pasar internasional. Maka pemerintahan tempat membuka pembangunan pelabuhan agar masyarakat pesisir pantai dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar mutu. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan daerah pesisir pantai agar perekonomian lebih baik dan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Seperti yang kita ketahui, daerah pesisir pantai memiliki potensi laut yang melimpah. Untuk itu, kita harus dapat memaksimalkan potensi tersebut agar dapat membantu pendapatan dan perekonomian masyarakat di pesisir pantai. Salah satu program yang saya dapat tawarkan adalah dengan membangun hotel di dekat pesisir pantai. Untuk membangun sebuah hotel tidaklah mudah, apalagi di dekat pesisir pantai. Haruslah dibutuhkan keahlian dan pengalaman. Serta dengan pengembangan hotel, haruslah dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat di sekitar. Untuk mengembangkan hotel tersebut dapat dikembangkan dengan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk hotel tersebut seperti menyediakan tempat gym, bak mandi, kolam renang, butler, dan restoran. Oleh karena itu, dengan dibangunnya hotel di dekat pesisir pantai, dapat menarik pengunjung dan wisatawan untuk datang ke hotel tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang ada, serta dapat menikmati makanan-makanan yang ada di pesisir pantai yang dijual oleh masyarakat sekitar. Jadi sekian, itulah program-program yang dapat diterapkan di daerah pesisir pantai untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat yang ada di pesisir pantai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.